Padahal wal khabaru juz'ul mutimul faidah kallahu barum wal ayadi syahidah. Muqtadaun zaidun wa azim khabar in qulta zaidun azirun mani' tazar. Sudahlah, bagi yang waras tidak mungkin akan percaya kepada potongan sutat-sutat semacam itu, teman-teman. Oleh sebab itu, hati-hati mencari guru. Jangan sembarang orang disebut ustadz, tetapi kita harus mengkaji dan mengetahui bagaimana kualitas orang itu. Dan kami tidak akan panjang lebar membahas ini. Gak perlu saya tanggapi isinya ya. Om baca kitab aja seperti itu. Allahumma fillaha, Allahumma sabitha, Allahumma fillaha, Allahumma sabitha. 3 kali. Innal mayyita yu'azibu bin nihayatin ahli alaihi. Kata Rasulullah di dalam hadis Jabir bin Abdullah, kunta na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit suni'atit ta'am ba'da dafnihi minan nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh salah satu sutat kelompok sebelah, di mana video itu sudah beredar dan kami ambil video itu di channel YouTube yang bernama Neighborhood Channel Hijrah. Judul video tahlilan itu termasuk meratap. Justru mayit akan diazab atau disiksa dalam kuburnya. Sebelum kami menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh si Ustadz tadi, kami akan merespon dulu apa yang terjadi di pekuburan. Pada saat itu si Ustadz itu ceramah di kuburan, teman-teman ya, di saat memakamkan seseorang yang meninggal dunia. Ternyata setelah kami tonton itu video, ada beberapa kejanggalan di dalam hati kami sebagai pencari kebenaran. Pertama, ternyata ada bapak-bapak di kuburan itu, dia duduk di atas kuburan. Dan tidak ada yang negur itu bapak, teman-teman. Rasanya dia itu duduk di atas kuburan. Padahal kita tahu dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu dilarang kita duduk di atas kuburan. Dilarang. Kok malah si bapak itu duduk dengan enaknya. Yang kedua, ternyata di sana kuburan itu banyak yang dibangun. Di Kijing, banyak yang dibangun. Padahal mereka itu selalu berteriak haram, haram membangun kuburan. Ternyata di pekuburan itu banyak kuburan yang dibangun. Entah apakah itu kuburan, Allah alam. Yang ketiga, si Ustadz tadi membaca hadis Nabi Muhammad SAW dengan redaksi innal mayyita yu'adzibu binihayatin ahli alaihi. Innal mayyita yu'adzibu binihayatin ahli alaihi. Begitulah yang diceramakan oleh si Ustadz Wahabi tadi. Lucu sekali bacaan yang ia baca. Pertama, innal mayyita, sesungguhnya mayit, iku yu'adzibu, kata si Ustadz. Yu'adzibu, kalau yu'adzibu nanti si mayit itu menyiksa. Karena yu'adzibu ini adalah fi'il mudhari yang ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Artinya azaba yu'adzibu, menyiksa. Berarti nanti si mayit akan menyiksa. Mau menyiksa siapa mayit? Padahal yang benar itu bukan yu'adzibu, tetapi yu'adzabu. Mayit akan disiksa, bukan menyiksa. Tentunya kalau kita mau merubah mayit akan disiksa, berarti lafaz azaba yu'adzibu itu harus di fathah zalnya. Yu'adzabu, bukan yu'adzibu, tetapi yu'adzabu. Karena itu fi'il mudhari, dan cara memabnikan majhul fi'il mudhari itu dengan cara membaca fathah huruf sebelum huruf akhir. Dan huruf pertama itu dibaca dhammah. Jadilah yu'adzabu, bukan yu'adzibu. Karena kalau yu'adzibu nanti si mayit akan menyiksa, tetapi kalau yu'adzabu mayit akan disiksa. Cek di dalam Alfiya Ibnu Malik, di sana dijelaskan fa awwalul fi'li muman wal muttasil bil akhir sirfi mudin kawusil waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha. Ini harus dipelajari dulu sebelum berceramah. Yang kedua, dia baca binihayatin ahli alaihi. Apa makna dari lafaz nihayah? Kalau nihayah berarti penghabisan, terakhir.
Kalau nihayah, apa nihayah? Dia itu sebenarnya mau membaca niyaha, tapi dia baca nihayah. Ya Allah, ahli alaihi katanya. Binihayatin ahli alaihi. Wes, aku gak bisa ngomong wes ya. Entah saking pinternya, entah Allah alam. Padahal yang benar itu teman-teman, itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim muttafaq alaih. Yang benar bacaan hadis itu adalah al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit itu disiksa di kuburannya sebab ia diratapi. Bimaniha alaihi. Bimaniha alaihi. Bukan binihayatin ahli alaih. Buset. Jadi banyak kesalahannya. Yang keempat, dia berkata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Padahal ini bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ini dauh daripada sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bukan hadis Nabi. Lah ini bahaya kalau dia sampai-sampai memang ada kesengajaan atas nama Nabi, bahaya. Ini masuk ke hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Astagfirullahalazim. Yang kedua, dia sudah mengatasnamakan sahabat Jabir bin Abdullah, padahal itu asar dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bukan Jabir, tetapi Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Cek di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kemudian dia redaksi hadisnya atau asarnya, dia baca kuntah na'uddul ijtima. Na'udzubillahi min dzalik. Kuntah. Yang benar itu bukan kuntah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Yang benar kunna. Kunna. Gimana Anda baca kuntah sedangkan khobarnya kuntah na'uddu? Piye iki? Padahal wal khabaru juz'ul mutimul faidah kallahu baru mal ayadi syahidah. Muqtadaun zaidun wa azim khabar in qulta zaidun azirun mani i'tadzar. Bukan kuntah tetapi kunna. Itu asalnya kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Na'udul ijtima ila ahlil mayit. Kemudian Anda baca suni atit to'am. Suni atit to'am. Padahal yang benar bukan gitu. Kemudian Anda baca ba'da dafnihi minan nihayah. Minan nihayah. Ini asar, bukan hadis Nabi, tetapi hanya sekedar ucapan sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bukan Jabir, bukan Jabir, tetapi Jarir. Silakan itu cek di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Bunyinya gini, an Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Bukan nihayah. Saya gak tahu lagi teman-teman mau ngomentari Ustadz ini piye iki. Kok kayak gimana ya? Mudah sekali ya jadi Ustadz Wahabi, itu mudah sekali karena memang Ustadz sih seorang Ustadz dadakan. Ustadz Wahabi, ya Allah, ngaji kitabnya sudah nggak bisa, dusta atas nama Nabi. Yang benar itu dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata ini hadis Nabi. Yang benar Jarir bin Abdullah, dia bilang Jabir bin Abdullah. Yang kedua, kok ada ya di pekuburan Wahabi itu malah duduk di atas kuburan. Yang ketiga, di antaranya adalah banyak itu kuburan yang dibangun. Piye iki? Coba kalau orang lain, wow, langsung petatang peteteng itu Wahabi. Yang seharusnya kunna na'udul ijtima, dia baca kuntah na'udul ijtima. Yang seharusnya minan niyahah, dia baca minan nihayah. Buset, sudahlah, bagi yang waras tidak mungkin akan percaya kepada potongan sutat-sutat semacam itu, teman-teman. Oleh sebab itu, hati-hati mencari guru. Jangan sembarang orang disebut ustadz, tetapi kita harus mengkaji dan mengetahui bagaimana kualitas orang itu. Dan kami tidak akan panjang lebar membahas ini.
Gak perlu saya tanggapi isinya ya. Om baca kitab aja seperti itu, ngaji hadisnya seperti itu, berantakan sekali. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran siapakah mereka sebenarnya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.